Terima kasih bergabung kembali. Nah, sekarang mungkin soal yang ini ya, Sian ya. Jika X sama dengan 1 min 2 tambah 3 min 4 dan seterusnya, berapa nilai X? Oke. Sian bisa ngerjain ini? Enggak. Oke. Kira-kira gimana tuh kalau melihat soal ini yang bisa dilakukan, Sian? Ini tuh kakak kasihin ya. Kalau ini dikelompokin nilainya berapa, Sian? -1 ditambah -1 ditambah Ah, -1 lagi. coba terusin. Coba. Berapa nilainya kalau gitu? -1 ditambah -1 ditambah -1. Berapa banyak tuh negatif satunya? Nah, nanti dapat. 2013. Hah? 2013. Hati-hati, cek dulu. Oh, ada 1007. Good, 1007. Jadi X itu adalah -1 tambah -1 tambah -1 ya. Berapa banyak, Iya, Sean? 1007. 1007. Nah, sebanyak 1007 buah. Berarti X-nya berapa nilainya, Sean? X-nya sama dengan 1007 dikurangi 2014. Negatif 1007. Ah, -1 dijumlahkan sebanyak 1007 kali, itu berartinya -1 kali 1007 ya? Iya. Berarti -1007, gitu ya? 7. Oke, Sean, sip. Nah, sekarang kita kembali ke soal-soal yang awal. Kalau gitu ya. Nah, silakan Sean nih. Nomor 1 bisa nih.
3, Kak. 3. Gimana caranya? Hitung manual. Hitung manual. Roti Iya. Puri Indah menjual roti isi coklat. Harganya 2.000 per potong. Roti isi kelapa 1.500 per potong. Roti isi keju 2.500 per potong. Ibu ingin membeli 10 macam roti. Gitu ya. Sebanyak dengan harga 20.000. 20.000. Oke. Jadi ingin membeli 10 macam roti. Pertama yang bisa kita lakukan adalah kalau boleh semuanya adalah roti coklat. 10 roti coklat. Boleh. Jadi 10 kali 2.000. 20.000. Kemudian yang bisa kelipatan 20.000 itu kalau roti isi keju bisa nggak 10? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti yang kemudian yang kedua apa aja nih yang bisa? Kalau roti coklatnya 8. 8 berarti kali 2.000 16.000. 16.000. Ditambah 1 roti keju sama 1 roti kelapa. Keju plus 1 kelapa, gitu ya? Iya. Ada lagi kemudian? 7 coklat sama 7 ditambah 4 coklat. kelapa. 7 coklat tuh 7 kali 2.000. 14.000 Tambah ya? 4 kelapa. Iya. 14.000. Tambah 4 Roti kelapa. kelapa. Yang lain? Kalau 6 coklat? 6 coklat ditambah 6 kali 12.000 ya? iya. 12.000 tuh berarti bisa ini dong. 2 kelapa, 2 keju. 2 keju. Betul nggak? Betul. Oke. Kalau ini nggak bisa nih 7 coklat tambah 4 kelapa. Jadinya 11. Kan harus jadi 10, Sen. Oh iya. Nggak, 6.000 itu berarti nggak bisa ya 7 coklat ya? Nggak bisa. Kalau 5 coklat, 5 kali ini 10, ini 8. Ini 10.000. Berarti yang lain berarti kombinasi dari roti keju dan roti ini yang 5 nggak bisa juga ya? Enggak. Nggak bisa. Jadi kayaknya yang ganjil-ganjil nggak bisa deh. Kalau 4 coklat, Ini bisa kayaknya. 4 kali 2.000 berarti 8.000 nih. 12.000 tuh berarti kita perlu 6 lagi tuh. 6. 6 kelapa. 6 kelapa berapa? 6 kelapa 6.000. 9.000. 9.000 ya? Iya. 9.000. Nggak bisa. Kalau 6 kelapa nggak bisa. Tapi kalau misalkan 5 kelapa 1 keju, bisa nggak tuh? Bisa. Berapa totalnya? 20.000 nggak? Bisa. Bisa ya? 10.000. Hah? 5 kelapa, 5 kali 1.500 itu berapa? 7.500.
Kemudian satu keju 2.500 ya, 10.000 ya? Oh, nggak bisa ya? Iya, Bang. Nggak bisa. Kalau misalkan coba 4 kelapa 2 keju, 4 kelapa 6.000, 2 keju, 5.000. enggak, sorry. Nggak bisa. Totalnya harus, oh ya betul, 5.000, baru 11.000. Berarti kalau misalkan ini, 2 kelapa tambah 6 keju, 2 kelapa kan 3.000 tuh. 6 keju berapa? 6 Kelebihan ya? keju 15.000. Kelebihan ya? 15.000 Iya, jadinya ya? kelebihan. Kalau 4 kelapa, kalau 3 kelapa, 3 kelapa, 3 keju, Pak, ya, Kak, kan ya, bolehnya belinya 10 roti doang. ya, 10 betul. potong. Ini ngelebihin 10 potong. Kan ini 4 kelapa coklat nih. Berarti kan kita perlu 6. Ya, jadi 3 kelapa, 3 keju bisa nggak? Bisa, bisa. 3 kelapa berapa? 3 4.500, kelapa 4.000. 3 keju 7.500 ya? Iya, Berapa nih? 12.000 bisa kan? bisa. Jadi kemungkinan yang berikutnya adalah 4 coklat plus 3 3 kelapa, kelapa, 3 keju. 3 keju. Kalau 3 coklat bisa nggak? Enggak. Berarti 3 kali 2.000. Ini 6.000. Kita perlu 7. 7 pasti ganjil. Nggak bisa ya? Enggak. Kalau dua coklat, 4.000. 16.000. Berarti kita butuh 8. Kalau 8 keju berapa? 8 keju 15.000. Nggak bisa ya? Enggak bisa. Nggak bisa. Berarti 2 coklat udah nggak bisa. Gitu ya. Kalau 0 coklat deh. Kalau 0 coklat berarti tinggal keju dan kelapa. Kalau 9 keju sama 1 kelapa berapa? 9 kali 2.500 itu berapa tuh? 9 kan 4, 8. Oh, lebih ya, kelebihan. Enggak bisa, enggak bisa. Nggak bisa. Kalau 8 keju nggak bisa. Kalau 9 keju, 10 keju nggak bisa. 9 keju nggak bisa. 8 keju. Ini yang bisa tuh 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kalau 8 keju, 15.000. jadi sekarang kita coba lihat. Katakanlah yang coklat udah nggak dibeli. Jadi kalau 10 keju, 9 keju nggak bisa. Kalau 8 keju, berapa? 15.000 ya? 15.000. Iya. Dua apa? Dua 2 kelapa. kelapa nggak bisa ya? Enggak bisa. Oke. Kalau 7 keju, 7 keju juga nggak bisa ya? enggak bisa. 12.500 plus 3 kelapa kan semakin kecil ya? Mm-mm. Berarti yang mungkin hanya ada 1, 2, 3, 4 ya? 4, 5. 1, 2, 3, 4 sama apa? Kemungkinan ada 5 cara, Pak. Apa aja? Kan semuanya coklat. Iya. 8 coklat, Yang 1 keju, 1 kelapa. 6. Oh iya, 4. 6. 4 ya? Betul ya? 4 4, nih. 4 cara ya, Sian ya. Oke, good. Nah, soal berikut, perbandingan
banyaknya alternatif solusi. Perbandingan banyaknya siswa kelas A, B, C adalah 2:3:4. Jadi A per B itu 2:3. B per C adalah 3:4 gitu ya. A per C berarti 2:4 atau setengah. Perbandingan rata-rata nilai ujian kelas A, B, dan C adalah 4:3. Jadi rata-rata ujian A banding rata-rata ujian B itu 4:3. Rata-rata ujian B banding rata-rata ujian C itu 3:2. Tentang nilai matematikanya 0 sampai 100. Tentukan nilai rata-rata terbesar seluruh siswa mungkin. Nah, jadi rata-rata terbesar ini masuk ke statistik sebetulnya ya, kayaknya. Kemarin ya, tapi nggak apa-apa lah. Karena ini bisa dipandang persamaan aljabar. Kalian bisa dapat cari rata-rata terbesar yang mungkin? Enggak. Nggak kebayang? Enggak. Oke, kalau nggak kebayang, kita sama-sama tuh. Bentar. Kakak buat slide baru ya. Oke, di sini coba. Perbandingan rata-rata kelas A, B, C. Jadi tadi katanya A banding B, perbandingan banyaknya siswa. Jadi misalkan gini. Misalkan banyaknya siswa kelas A, kakak misalkan sebagai A. Misalkan banyaknya siswa kelas B adalah B. Misalkan banyaknya siswa kelas C adalah C. Diketahui A banding B adalah 2:3. Ini artinya 3A sama dengan 2B. Lalu B banding C adalah 3:4. Berarti 4B sama dengan 3C. Dapat A banding C adalah 1:2. Maka 2A sama dengan C. Gitu ya. 2A sama dengan C. Berarti kita punya hubungan ini nanti. C sama dengan 2A. Sorry, kalau kita 3C berarti sama dengan 6A sama dengan 4B gitu nanti hubungannya ya. Nah, kemudian rata-rata kelas A, berarti kalau rata-rata kelas A, rata-rata ini informasi ini kita ini untuk warnai aja dulu. Karena ini informasi penting. Nanti pasti perlu. Rata-rata kelas A dibanding rata-rata kelas B. Kelas B itu bandingnya berapa tadi perbandingannya? 4:3 ya? Nah, rata-rata itu apa? Nilai total kelas A dibagi banyak siswa. Siswa kelas A. Rata-rata kelas B, nilai total kelas B bagi banyak siswa kelas B. Saya udah pernah belajar mencari rata-rata? Udah. Udah ya? Berarti ini katakanlah rata-rata nilai total kelas A kita tulis A besar. Jadi A dibagi A akan sama dengan B dibagi dengan B kecil. Kalau kita balik berarti ini kayak A per A kali B kecil per B besar. Nah, tadi hubungan A dan B kita tahu nih. Nah, ini. A itu adalah 2/3B, boleh kita ganti. A dibagi 2B/3
kali B per B. Berarti B-nya coret nih. B-nya coret dapat A per, di halaman berikutnya berarti harus diteruskan. Dari sini kita dapat 4/3. 4/3 sama dengan tadi A per 2B/3 kali B per B. Ini coret. Berarti A per 2/3B sama dengan 4/3. Di sini kita kali silang 4 kali 2/3B sama dengan 3A. Atau kita dapat 8B sama dengan 9A. Jadi ini adalah perbandingan nilai sekarang. Nilai kelas B dan nilai kelas A kita dapat. Sekarang ingin dicari sekarang rata-rata tuh berantakan. Sebentar, Sian. Ini harus kakak stop share. Jadi PPT-nya rusak. Jadi kalau misalkan nggak kebaca tuh kayak gini nih. Bentar ya. Ini harus ditutup semua PPT-nya. Buka lagi. Sebentar ya. Siang ada les, Sian? Atau ada acara keluarga? Acara keluarga. Oke, ya. Nanti pelaksanaan OSN-nya di sekolah atau di rumah atau gimana? Di sekolah. Di posisi di sekolah ya? Bentar. Iya. Oke. Sebelum ini saya belajar sama siapa ininya matematikanya? OSN-nya, pelatihannya. Sama guru Binpres. Oh, siapa nama Pak Indra? Bukan. Oh, bukan. Salah. Oh, terbuka yang itu sih. Salah. 31 Coba mana sih tadi? Aljabar ini. Gimana, Sen? Waktu itu Pak Indra cuman les doang. Oh, sama Pak Indra pernah les juga. Iya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, di sini ya tadi. Tadi 4/3 sama dengan A dibagi 2B/3 kali B per B. Ya, B kecil per B besar. B kecilnya coret, berarti A per 2/3B. Bisa kita kali silang, 4 kali 2/3B sama dengan 3A. Dengan kata lain kita punya 8B sama dengan nanti 9A. Sekarang kita manfaatkan. Kemudian katanya rata-rata kelas B bagi rata-rata kelas C itu sama dengan apa tadi, Sean? Diketahui BC itu 3/2 ya? 3/2. Ini adalah katakanlah jumlah kelas B itu B tadi per B kecil. Ini C besar per C kecil gitu. Begitu kan ya? Berarti kita bisa balik tuh B besar per B kali C kecil per C besar. Apa hubungan B kecil dan B dan C? Hubungan B dan C. B dan C ini ya. Bahwa B itu adalah 3/4C ya, Sean? Iya. Kita substitusikan B-nya. Bisa kita ganti tuh. B per 3/4C kali C kecil per C besar. C-nya coret. Berarti didapat B per 3/4C. Berarti kita punya 3/2 sama dengan B per 3/4C kali silang. 3 kali 3/4C sama dengan 2B.
Berarti 9C sama dengan 8B itu. Nah, kita udah dapat nih hubungan ABC-nya. Berarti 8B tadi sama dengan 9A. Nah, jadi yang ditanya apa? Rata-rata keseluruhan. Tentukan rata-rata nilai terbesar. Untuk seluruh siswa, jadi rata-rata adalah total nilai siswa kelas A ditambah siswa kelas B Dibagi tambah banyak siswa. A plus B plus C ya. Banyak Iya. siswa ya. Banyak siswa itu berapa? Nggak tahu. Oke, tapi nanti bisa. Nah, jadi di sini berarti kita punya apa hubungannya? Bisa kita ganti tuh. B-nya berarti apa tuh, Sean? A ditambah Ditambah 9/8A ya? 9/8A. Tambah A lagi ya? Iya. Nah, kemudian A ditambah B itu apa? Hubungannya dengan A. B itu 3/2A ya? Iya. C itu hubungan AC dengan A apa tadi? C dengan A ini. Ini C itu 2A ya? C itu C 2A. itu 2. Berarti kita punya berapa nih kalau dijumlahin? A tambah 8A tambah A berapa? 25/8A ya? Bagi 3. Nah, 9/2A ya? Gini ya? Sean, betul nggak? Coba hitungannya bener nggak? Bukannya 5/2A. Yang mana? Yang bawah. Ini A ditambah 3/2A ditambah 2A. Kalau A ditambah 3/2A memang betul 5/2A. Tambah 2A lagi. Jadi rata-ratanya berapa tuh? Jadi rata-ratanya adalah 25/8A dibagi dengan 9/2A. Ini bisa kita tulis kayak gini kan ya, Sen ya. 25/8 dibagi 9/2 kali A besar per A kecil. Nah, A besar per A kecil itu rata-rata siswa, rata-rata berapa rata-rata siswa ini ya? Tentukan nilai rata-rata. Oh ya. Ya, oke. Jadi ini kalau kita sederhanakan jadinya 2/5/8 kali 2/9. Ini kalau kita coret ini 4 berarti 25/36 kali rata-rata kelas A gitu. Nah, kalau rata-rata terbesar berarti yang mungkin berapa dong? Ketika rata-rata kelas A-nya 100 kan ya? Ya enggak? Rata-rata Iya. terbesar tercapai jika rata-rata semua kelas A dapat 100 gitu. Dapat 100. Yakni berarti kita punya apa? 25/36 kali 100. Itu berapa nih, Sen? Bisa disederhanakan? Berapa rata-ratanya? 25. 2.500/30. Berapa itu? 1.250/15. Ini sekitar 69,5 ya. 69,4.
Betul nggak? Bagi 36 ya, bukan 30. Ini 36. Gitu ya, Sean ya. Iya. Oke, Sean, ini karena sudah 12:30, ini masih waktu sekitar 8 menit lagi di kakak. Jadi mungkin nanti kalau misalkan tiba-tiba kita terlempar, berarti kita akan join Zoom lagi atau sampai jam 1 atau sampai setengah 1 aja? Setengah 1 aja. Gimana? Sampai jam 3? Setengah 1 aja. Oh, sampai Setengah jam 1. sampai jam setengah 1. Oke. Baik, Sean. Berarti kalau nanti, berarti ini kakak minta izin ngabisin waktunya sekitar 8 menit lagi ya. Berarti mungkin sekitar 12:40 gitu ya. Nah, kalau seandainya nanti kakak terlempar, berarti kita tidak join Zoom lagi, karena ini mungkin pertemuan terakhir Sean dengan kakak. Kakak ngucapin terima kasih untuk kesediaan Sean belajar bersama kakak, kayak Maisuri gitu ya. Nanti tolong diisi link presensi dan ada evaluasi yang perlu diisi oleh Sean, kakak dan Kak Maisuri, serta semua kakak-kakak pembina di WIPEN, mendoakan semoga nanti di nasional Sean mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya, atas apa usaha yang telah diperoleh oleh Sean. Kalau bisa bersyukur ketika kita bisa dapat medali, tapi ketika pun belum berhasil di nasional jangan bersedih. Karena yang namanya lomba menang kalah itu hal biasa. Yang paling penting adalah Sean tetap semangat belajar, cari ilmu sebanyak mungkin, manfaatkan kesempatan OSN untuk berkenalan dengan teman-teman dari daerah lain gitu ya, pertemanan gitu ya. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pembinaan banyak kekurangan ataupun yang tidak pas lah gitu ya, baik dari waktunya, penyampaian materi dari kakak pembina, ataupun ada hal-hal yang kurang, ada janji yang tidak tertepati gitu ya. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Sean gitu ya. Dan tetap jaga kesehatan Sean. Mudah-mudahan nanti sehat selalu gitu ya, sehat selalu dan fit saat menjelang pelaksanaan OSN. Nah, oke. Sedikit lagi itu ya, gimana Sean? Nah, mungkin ya, gimana Sean? Udah mau siap-siap berangkat sekarang? Iya. Oh ya, oke. Kalau gitu kakak stop di sini. Kalau begitu